Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Saya akan membahas yaitu tentang teknik sangat sepele bikin murai batu itu bongkar isian. Jangkriknya hanya porsinya 3 ekor saja. Murai batu itu ada yang settingannya cekak, ada yang settingannya harus mintanya panas. Jadi setiap murai batu itu tidak sama ya teman-teman. Kalau saya saran jika membeli murai batu, pilihlah murai batu yang istilahnya itu yang faktornya tinggi. Jika memang dari trotolan atau pastol, jauh lebih mudah menyeting. Tapi ya juga harus hati-hati karena dengan settingan rendah burung ini sudah mau bongkar isian. Nah nanti kalau kita setting tinggi sudah kebiasaannya nanti juga agak sulit teman-teman. Jadi setiap burung murai batu itu memang tidak sama untuk settingan baik harian baik lomba. Kalau murai di samping saya ini cuma settingannya sederhana sekali, hanya jangkrik aja 3 pagi, hanya terus sorenya 3, dan dia sudah mau bongkar isian teman-teman. Dan ya ini faktor penunjang lainnya juga banyak juga ya. Waktu kecil pemasterannya itu memang benar-benar masuk. Terus dari segi kecerdasan burung ini sudah ada bibitan keturunan yang bagus. Pemasteran itu ya bisa menggunakan burung hidup atau burung MP3. Kalau saya ini hanya memakai MP3 saja teman-teman. Burung hidup pun saya tidak ada. Jadi murai batu saya masteri ya cuma MP3. Tapi juga bisa dengan burung hidup. Jadi ya terserah teman-teman, dulu saya juga pernah pakai burung hidup, tapi akhirnya ya kita kan ya fokusnya untuk merawat murai batu. Nanti kalau merawat burung hidup kadang saya juga repot juga teman-teman. Jadi sederhana sekali, memang ya faktor pemasteran ini juga sangat menentukan pada burung di samping dari keturunan burung itu sendiri cepat merespon atau merekam masteran yang kita masukkan. Untuk biasa saya ini hanya cekak istilahnya hanya cuma jangkrik saja sudah bongkar isian. Ini rawatannya pun ya juga sederhana teman-teman. Beda dengan murai saya yang lainnya harus settingan gini, murai satunya harus gini, jadi nggak sama. Kalau ini sangat cekak, ini umurnya 1 kali mabung untuk burung ini. Jadi masih muda juga. Saya lombakan juga jarang-jarang sekali. Jadi kalau lomba saya ya cuma paling 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Untuk rawatan harian burung ini hanya jemur sebentar. Ini jemurnya cuma tiap hari itu 30 menit. 30 menit langsung saya angin-anginkan. Cuma saya ablak aja saat di dalam rumah. Baru siang nanti saya kerodong. Siang saya kerodong. Sore saya buka sebentar, saya beri jangkrik 3, sudah saya tutup. Dan setelah itu untuk mandi, memang ini tipe faktornya agak tinggi ya. Tapi saya menggunakan mandi ini hanya sekali. Karena kalau saya mandikan 2 kali, burung ini kadang nggak mau mandi, juga kadang matoki ringnya itu. Kadang matoki ring, tapi ya sebentar aja matoki, baru setelah itu ya enggak lagi teman-teman. Jadi ini berbeda sekali. Dengan settingan rendah, saya sangat suka burung yang settingannya cekak. Tapi ya itu tadi, harus kita benar-benar hati-hati sekali. Karena kalau kelebihan nanti over, setelah lomba nanti jadi kanibal atau dan sebagainya, tingkahnya tidak karuan.
Untuk saya pur ini hanya memakai pur standar di bawah 20%. Seperti video saya sebelumnya, saya menggunakan pur yang standar aja. Saya enggak neko-neko yang terlalu tinggi, tapi saya usahakan burung ini dengan settingan rendah tetap tampil di lomba, teman-teman. Nah, seperti ini. Dia sangat cekak sekali, hanya F3 aja, teman-teman. Dan waktu mau lomba, ini saya hanya memberi kroto sekitar 3 biji, yang besar-besar itu. Kadang yang kecil ya sekitar 1/4 sendok teh saja. Dan hal lain untuk untuk umbaran ini jarang sekali, umbaran 1 minggu sekali saja. Karena dia sudah main mau ngedur juga. Yaitu tadi, teman-teman, namanya burung, ada yang mudah disetting, ada yang sangat sulit disetting. Untuk ini burungnya ekornya sangat pendek sekali, sekitar 16an setengah, tapi enggak terlalu tinggi. Untuk hal lain, burungnya kakinya ini agak hitam. Saya belinya dulu dari Trotol, jadi ya mungkin katanya sih silangan Medan dengan apa gitu, saya nggak tahu. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan ini sangat cekak sekali. Begitu kita mendengar suara atau respon, saya bicara pun dia langsung nyaut. Itulah, teman-teman. Jadi tidak mencari bongkar isian itu tergantung dari karakter burung dan kecerdasan burung itu sendiri. Jadi misalkan burungnya sudah cerdas, kita setting dikit aja, atau pokoknya intinya itu rawatan harian rutin. Kalau misalkan kita beri pakan jam 7, ya saya beri pakan jam 7, misalkan jam 3, ya beri pakan jam 3. Jadi saya sehari itu hanya 2 kali pemberian pakan. Jangkrik pun cuma 3 pagi, 3 sore saja. Jadi sangat simpel dan sederhana tanpa ribet untuk burung ini. Tapi ya gitu, kelemahannya dia ini masih muda, kadang dia agak jatuh sebentar, centul gitu baru naik lagi. Tapi itu hal biasa karena mentalnya. Tapi kadang tidak juga, karena kalau lawannya agak tua atau yang sudah umur, yang mapan, itu memang dia agak kadang turun sebentar langsung naik. Tapi kadang ya juga tidak. Itulah, kita memahami dari settingan hal yang sepele ini, burung juga bisa bongkar isian. Intinya dari pokok pembicaraan saya di sini yaitu tentang kecerdasan burung itu sendiri dan waktu pemasteran itu gimana agar burung itu masuk. Baik kalau saya mendengarkan dengan sayup-sayup saja, teman-teman. Jadi tidak terlalu dengan suara yang keras atau lantang, bahkan saya dekatkan tidak agak jauh sekitar 5 meter MP3, tapi dengan sayup-sayup tidak terlalu keras. Jadi monggo teman-teman mungkin yang mempunyai teknik yang berbeda-beda ya. Untuk burung ini, saya ini memang ya settingannya sangat cekak sekali, langsung dia nyaut. Ya itu ajalah rawatannya, teman-teman. Hanya menggunakan 3 ekor jangkrik saja. Jadi teman-teman mungkin punya berbagai macam tip untuk burungnya, monggo dibantu teman-temannya yang di kolom komentar, mungkin ada sharing atau punya berbagi pengalaman lain. Teman-teman punya pengalaman lain yang berbeda, monggo mari kita berbagi bersama-sama. Karena merawat burung itu menurut saya ya sangat menyenangkan, tapi juga kita harus mengerti dan memahami karakter burung itu. Dan itu perlu waktu tidak singkat, teman-teman, untuk memahami burung karakternya itu. Jadi itu aja dari saya, teman-teman. Berbagi ilmu itu indah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.